Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Winda Aulia Utami, NIM 1827041022, kelas PTPB 02 2018. Mata kuliah Media Pembelajaran dan dosen pengampu Bapak Khaidir Rahman SPD MPDE. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang menganalisis dan melakukan perawatan alat dan mesin produksi pertanian, laboratorium, klimatologi, pemetaan lahan, penyimpanan, dan processing, yang di dalamnya membahas tentang jenis-jenis perawatan alat dan mesin tersebut. Kompetensi dasar 3.9, menganalisis perawatan alat dan mesin produksi pertanian, laboratorium, klimatologi, pemetaan lahan, penyimpanan, dan processing. 4.9 melakukan perawatan alat dan mesin produksi pertanian, laboratorium, klimatologi, pemetaan lahan, penyimpanan, dan processing. Perawatan atau pemeliharaan adalah suatu bentuk tindakan yang dilakukan dengan sadar untuk menjaga agar suatu alat selalu dalam keadaan siap pakai, atau tindakan melakukan perbaikan sampai pada kondisi alat dapat berfungsi kembali. Perawatan alat adalah yang dilakukan untuk meningkatkan dan mempertahankan serta mengembalikan peralatan dalam kondisi yang baik dan siap pakai. Alat mesin pertanian. Perawatan motor bakar diesel. Sistem kerja mesin diesel umumnya lebih berat dibandingkan mesin berbahan bakar premium, sehingga oli harus selalu dalam kondisi bagus karena harus melumasi bagian-bagian mesin yang bergesekan. Lakukan setiap pagi hari sebelum memanaskan mobil dengan menggunakan alat. Hal-hal yang harus dilakukan yaitu mengganti oli mesin, mengecek dan mengganti filter bahan bakar, mengecek, membersihkan, dan mengganti filter udara, mengecek pompa injeksi secara rutin. Perawatan peralatan laboratorium. Laboratorium adalah tempat untuk melaksanakan kegiatan praktik yang mendukung pembelajaran di kelas. Agar bekerja di laboratorium merasa aman dan nyaman, maka laboratorium berikut sarana lainnya perlu dikelola dan dirawat secara rutin, sehingga dapat berfungsi seoptimal mungkin sebagai sumber belajar. Tujuan perawatan peralatan laboratorium. Perawatan laboratorium selalu prima dan siap pakai secara optimal. Hal ini untuk mendukung kegiatan kerja, sehingga diharapkan akan diperoleh hasil yang optimal pula. Memperpanjang umur pemakaian peralatan laboratorium. Hal ini sangat penting, terutama jika dilihat dari aspek biaya, karena untuk membeli satu peralatan akan jauh lebih mahal jika dibandingkan dengan merawat bagian dari peralatan tersebut. Walaupun disadari bahwa kadang-kadang untuk jenis barang tertentu, membeli dapat lebih murah jika alat yang akan dirawat sudah sedemikian rusak. Menjamin keamanan, keselamatan, dan kenyamanan orang atau siswa yang menggunakan peralatan tersebut. Menjamin kesiapan operasional peralatan yang diperlukan, terutama dalam keadaan darurat. Adanya unit cadangan, pemadam kebakaran, dan penyelam. Menjamin kelancaran kegiatan pembelajaran, mengetahui kerusakan secara dini atau gejala kerusakan, menghindari terjadinya kerusakan secara mendadak, menghindari terjadinya kerusakan fatal. Perawatan inkubator. Matikan tombol komponen dan cabut steker dari terminal AC sebelum dibersihkan.
Bersihkan dengan kain yang lembut atau handuk basah. Jika diperlukan, gunakan netral deterjen dan lengkap dengan penyukanya. Ketika membersihkan bilik, keluarkan komponen pendukung dari siku-siku. Untuk perawatan, bersihkan alat hanya dengan lap bersih atau lap yang dibasahi air. Kemudian, lap dengan kain kering setiap selesai digunakan. Rak dapat dilepas untuk memudahkan membersihkan dengan cara ditarik. Cara merawat peralatan gelas atau glassware. Gunakan perlengkapan pelindung seperti sarung tangan, kacamata lab, apron, dan jas lab ketika memakai dan bekerja dengan glassware. Jangan gunakan glassware jelek atau rusak sehingga memungkinkan dapat melukai kita. Periksa semua glassware untuk kemungkinan kerusakan akibat kerusakan kecil, lubang, atau tergores, sesuai dengan kekuatan masing-masing glassware tersebut. Jika pada glassware yang pecah mengandung bahan kimia berbahaya di dalamnya, maka perlu dilakukan penanganan khusus. Misalnya, harus dilakukan penanganan menggunakan spill kit. Jangan pernah memanaskan gelas yang rusak karena ketahanannya dari pemanasan menjadi berkurang. Pemanasan dan pendinginan untuk glassware harus dilakukan secara perlahan. Temperatur maksimum saat penggunaan gelas borosilikat adalah 50 derajat Celcius, tetapi penanganan khusus harus dilakukan ketika temperatur yang terpakai di atas 150 derajat Celcius. Susun glassware berdasarkan bentuk dan bukan berdasarkan susunan kerapuhan glassware. Jangan tinggalkan pipet atau pengaduk berdiri tegak di dalam gelas piala atau labu gelas. Jangan panaskan glassware melebihi 400 derajat Celcius. Hal ini dapat menyebabkan tekanan dalam glassware yang kemungkinan berakibat pecahnya glassware tersebut. Sebelum digunakan, sebaiknya glassware dibilas terlebih dahulu dengan menggunakan larutan yang akan dimasukkan ke dalamnya. Glassware yang telah digunakan harus dicuci dan dibersihkan. Untuk glassware yang terkontaminasi, dipisahkan dari glassware yang lain. Bila perlu, dilakukan sanitasi. Perlu adanya inventarisasi dan pembuatan formulir penggunaan glassware, sehingga ada kendali keluar masuknya glassware dari gudang alat. Perawatan laminar air flow. Membersihkan semua sisa potongan esplan dengan tisu. Bakarlah pisau skalpel atau pinset dengan menyemprotkan terlebih dahulu dengan alkohol 95% dan ditempatkan kembali dalam keadaan siap pakai. Matikan blower dengan memijit tombol off. Semprotkan ruang kerja dengan alkohol. Tutup kembali pintu laminar air flow kabinet. Matikan lampu TL. Nyalakan kembali lampu UV. Klimatologi. Klimatologi terbagi atas beberapa bagian, yaitu pengukur kecepatan angin atau anemometer, penakar hujan jenis Hellman, Campbell-Stokes, termometer, barometer, evaporimeter atau panci terbuka. Perawatan atau pemeliharaan alat penakar hujan. Jenis Hellman memerlukan perawatan yang cukup intensif.
Perawatan tersebut harus dilakukan untuk menghindari kerusakan-kerusakan pada alat ini. Adapun cara perawatan atau pemeliharaan yang dapat dilakukan pada alat ini antara lain adalah corong penakar hujan harus selalu dibersihkan dari benda-benda sehingga tidak tersumbat. Pena harus dijaga tetap bersih. Kalau sudah kelihatan agak kotor, supaya dicuci secara hati-hati dengan menggunakan air hangat dicampur deterjen setelah dilepas dari tangkainya. Pena yang sudah kurang baik karena sudah lama dipakai harus diganti dengan yang baru. Pemasangan kembali pena tidak boleh terlalu keras menekan pias karena akan mengganggu kepekaan dan ketelitian instrumen alat. Pemetaan lahan. Pemetaan adalah pembuatan peta lokasi yang menunjukkan di mana lahan budidaya sayuran organik akan dilakukan pembuatan peta. Ini juga dimaksudkan sebagai dasar perencanaan, rotasi, pola tanam, pembibitan, dan penanaman. Perawatan tentang penyimpanan alat. Alat disimpan dalam kotak. Ruang harus bebas dari debu dan tanpa perubahan suhu yang besar. Di daerah beriklim basah, alat harus dikeluarkan dari kotak, sehingga ada sirkulasi udara di sekitarnya. Alat perlu diperiksa dan dicek sebelum keluar dari laboratorium, termasuk alat-alat bantu yang ada dalam kotak alat yang bersangkutan. Perawatan pada penyimpanan alat di laboratorium. Memasang lampu yang selalu menyala di almari alat, sehingga suhu tetap terjaga selalu hangat. Menjaga agar sirkulasi udara selalu lancar. Hal ini juga dapat dicapai dengan frekuensi pemakaian yang tinggi. Memasang silica gel untuk menyerap uap air dalam kotak alat. Pencegahan alat, terutama saat peminjaman dan pengembalian. Alat hanya dapat dipinjam oleh orang yang betul-betul terpercaya, jelas keperluan dan lokasinya, dan apabila perlu, dicek ke lapangan. Alat ukur digital yang sampai saat ini masih merupakan barang langka, pemakaian dibatasi, tidak untuk praktikum massal, tetapi hanya untuk pemakaian terbatas, misalnya untuk dosen atau asisten. Pemeriksaan yang cermat oleh teknisi laboratorium pada saat peminjaman dan pengembalian alat agar kerusakan dapat terdeteksi sedini mungkin sehingga jelas siapa yang harus menanggung biaya perbaikan. Perawatan alat dalam pengangkutan dapat dibedakan menjadi pengangkutan titik pengamatan dan pengangkutan antar lokasi. Pengangkutan antar titik pengamatan dilakukan dengan diangkat oleh buruh lokal, sedangkan pengangkutan antar lokasi dilakukan dengan diangkut kendaraan. Pada pengangkutan antar titik pengamatan, hal-hal yang perlu diperhatikan berhubungan dengan perawatan alat. Hal-hal yang perlu diperhatikan berhubungan dengan perawatan alat. Alat dimasukkan ke dalam kotaknya, antara lain untuk menghindari benturan. Alat dalam kotak dalam keadaan sekrup, penyetel dinormalkan. Buruh lokal dilatih untuk membawa alat, membuka dan menutup kotak alat, dan memasang alat pada santiknya. Pada pengangkutan melalui medan yang berat, misalnya sungai berarus deras, supplier harus mengawasi dengan lebih cermat. Pada pengangkutan antar lokasi dengan kendaraan perawatan, alat berfokus
pada menjaga alat dari segi keamanan dan gangguan, misalnya benturan dan goncangan. Cara perawatan alat pada pemakaian. Pemakaian secara prosedural, hindari kelembaban misalnya hujan, karena akan memicu tumbuhnya jamur penyebab kerusakan sistem optis dan elektronis dengan selalu menyediakan payung dan plastik penutup. Hindari panas terik matahari dengan payung, karena dapat menyebabkan pecahnya nipple karena cairan memuai. Baik, mungkin hanya ini yang ingin saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Mohon maaf jika di dalam video ini masih terdapat banyak sekali kekurangan. Mohon sekiranya untuk memberikan masukan, saran dan kritik yang sifatnya membangun. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.